Dari 2013 saya bisa melihat hampir dengan semua kedutaan Timur Tengah beliau dekat. Kalau di hitung-hitung saya tidak hafal ya. Kalau masjid saja mungkin masjid yang selama saya membantu beliau itu mungkin 100 ada ya. Masya Allah, 100 masjid. 100 ada. Masya Allah. Dulu Ustadz Abdul Barmas itu sempat dalam program dakwah itu sampai ada dakwah di dalam lembaga pemasyarakatan. Di lapas? Iya, di lapas. Masya Allah. Gitu. Program apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini Ustadz Aceng. Nah, ini untuk nama lengkapnya dan profilnya seperti apa nanti kita berikan kesempatan buat beliau memperkenalkan kepada sahabat Mida sekalian. Ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Ustadz. Sahabat Mida yang senantiasa konsisten dan ikut hadir terus membersamai channel ini yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kan di Mitra Dai ini tersebar sampai ke seluruh Indonesia ya. Iya, iya. Ada dai-dai kami juga yang dari Papua, Masya Allah. Kita sapa juga ini sebagai sahabat Mida yang hadir selalu di channel YouTube ini. Baik sahabat Mida, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk sedikit sharing dan ngobrol-ngobrol nih dengan para narasumber kita, yang mana edukasi ini hadir untuk membersamai sahabat Mida semua sedikit mengenalkan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan edukasi ya, baik edukasi yang bersifat Qur'ani maupun edukasi yang bersifat maklumat ya. Nah, nanti kita akan menghadirkan narasumber. Minggu lalu kita menghadirkan Ustadz Hasan, ya, Ustadz Hasan yang Masya Allah beliau membuat sebuah metode perbaiki, metode tahsin Al-Quran ya. Nah hari ini kita akan ngobrol apa, nanti kita akan prolog kepada sahabat Mida semua. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan narasumber kita Ustadz Aceng. Ya. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah, mohon maaf ini ganggu aktivitasnya. Hadihi podcast. Alhamdulillah. Nahnu aidon nashkurukum ala ziyaratikum fi hadza qanat ya. Qanat Mida. Nah, Mida Channel ya. Mida Channel. Dan kita kenalan dulu sama Ustadz Aceng, mungkin sedikit kenalan nama, daerah, asal, aktivitas sekarang juga Ustadz Fadol. Saya Aceng Imam Ahmad. Aceng Imam Ahmad. Aceng Imam Ahmad. Oke. Oh, iya. Asli saya dari Garut, dari Tarogong Kaler. Apa? Tarogong Kaler. Tarogong. Oh iya, Tarogong. Tarogong Kaler. Garut ya? Iya, kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Ya, aktivitas sejak 2013. 2013 saat itu kita menemani almarhum Ustadz Abdul Barmas. Masya Allah, Allah yarham. Di lembaga-lembaga beliau yang beliau pegang, kami hanya pembantu umum lah. Ya, apa yang diperintahkan kita lakukan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sudah berkeluarga ya Ustadz ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Kalau kantor sekarang di mana Ustadz? Saya masih berkantor di tempat lama yang di Cipinang ya. Oke. Masya Allah Ustadz. Oh ya, studi mungkin kemarin. Wah, ini alumni di mana? Siapa tahu ini jadi daya tarik juga buat sahabat Mida. Buat saya narsum kita nih alumnus pondok-pondok hebat ini, Masya Allah. Kalau dari sisi akademis mungkin ini kurang menarik ya. Karena kadang di luar ekspektasi orang. Saya memang dulu ya pesantren di pesantren Darussalam Garut. Darussalam Garut. Pondok pesantren Darussalam itu masih pondok alumninya Gontor. Oke, pondok alumni Gontor. Setelah itu di Libya, cuman di Libya hanya 2 tahun saja. Tempo hari kita sebagai mahasiswa perdana jurusan Al-Idarah wal Maliyah Syar'iyyah. Qismul Idarah wal Maliyah Al-Islamiyah. Apa tuh Ustadz artinya tuh Ustadz? Ya kalau di bahasa atau di banyak fakultas atau banyak universitas yang ada di Indonesia
Itu disebutnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Cuma tadi istilah Arabnya tadi ya. Ya, cuman Idaroh, Ustaz, idaroh maliyah ya. Al-idaroh wal maliyah al-islamiyah. Oh, al-idaroh wal maliyah al-islamiyah. Ya, saat pertama dibuka waktu itu hanya D2. Jadi hanya belajar 2 tahun. Iya, iya, Baru iya, ada S1-nya setelah di tahun kelima. Kami yang ada yang waktu itu jadi perdana tidak bisa ikut lanjut otomatis, misalkan tinggal lanjut di semester ke 5, tapi harus ngulang dari awal. Oh, iya, 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 iya. Sampai sekarang alhamdulillah termasuk Fakultas Ekonomi Islam yang bisa bersaing dengan yang ada di Libya itu, Ustaz ya. Di Libya alhamdulillah sekarang mahasiswanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, itu tadi ya sedikit perkenalan dengan Ustadz Aceng nih. Saya panggilnya Ustadz Aceng aja? Ya. Atau Imam Ahmad? Kang Aceng aja. Kang Aceng. Bukan Ustadz soalnya, saya nggak ngajar ngaji. Iya, oke. Kang Aceng nih, alhamdulillah. Dan itu tadi sedikit perkenalan ya dari Kang Aceng. Dan sedikit prolog nih buat sahabat Midas sekalian. Nih kita masuk ke bahasan kita, tapi sebelum itu saya mau kasih prolog dulu. Di dalam agama Islam itu kita tidak hanya memikirkan diri kita pribadi ya, Ustaz ya, pastinya ya. Dari apa yang kita miliki itu ada hak milik orang lain yang harus kita tunaikan juga. Ya. Bahkan di berbagai macam keyakinan dan agama itu punya unsur yang di dalamnya itu tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, ya kan? Pasti sahabat Midas juga pastinya tahu ya. Ada kalau di Islam di kaum muslimin itu punya zakat ya, Ustaz ya. Iya, betul. Yang mana orang ketika memiliki harta di atas 85 gram dalam satu haul itu ya, itu dia dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, hadirnya Ustadz Aceng di sini untuk sedikit sharing buat kita nih, betapa pentingnya 2,5% itu dan juga bagaimana tata cara pengelolaan yang ada di lapangan ya. Karena beliau ini expert di bidang pengelolaan dana keumatan ini ya. Kalau dibilang expert kita jauh lah dari expert ya. Iya betul. Semua narsum kita kalau kita bilang expert pasti selalu bilang nggak expert. Iya. Karena expert itu kan udah tinggi lah ya makomnya ya. Makomnya udah makom. Kita tidak mendekati pun tidak kan. Oke lah, berkecimpung lah ya. Kalau bahasa gontor itu kebetulan anak musta'mal. Oke, musta'mal di urusan itu. Jadi ya kepake aja kebetulan. Masya Allah. Bisa jadi karena kami pantas atau karena nggak ada lagi. Masya Allah. Bisa jadi. Nah, kita kembali lagi, Ustadz Aceng ini alhamdulillah beliau berkecimpung. Nah, ikut berkecimpung di dalam pengelolaan dana keumatan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau juga dipertemukan dengan almarhum Dr. Abdullah Said Baharmus, Allahu yarham ya. Allahu yarham, betul. Nah, nanti kita cerita sedikit bagaimana pengalaman beliau dulu ketika membersamai almarhum. Ya. Dan juga sedikit sharing ke kita nih bagaimana tata cara pengelolaan. Nanti saya akan sedikit layangkan pertanyaan-pertanyaan ya. Udah Ustadz, nanti tolong mungkin dijawab sesuai dengan yang Ustadz pernah pengalaman Ustadz ya. Sebisa kami. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Itu mungkin sedikit prolog ya buat sahabat Midas sekalian. Yang pertama Ustadz, yang saya ingin tanya kepada Ustadz Aceng, apa sih yang terbayang oleh Ustadz itu tentang pengelolaan dana sosial atau pengelolaan dana keumatan yang ada di dalam mindset atau pandangan Ustadz Aceng, Kang Aceng ini seperti apa sih? Ya, kalau pengelolaan dana sosial atau dana dalam hal ini sumbangan-sumbangan dari masyarakat, khususnya umat muslim ya, itu kan mengerucut di 2 model. Ya, ada yang ke wakaf, ada yang ke infak sedekah. Kalau zakat bukan model sendiri? Ya, zakat salah satunya zakat. Zakat juga ya. Zakat, infak, sedekah. Makanya di kita kan induknya ada ZIS. ZIS itu kan ke Basnas. Wakaf ke Badan Wakaf Indonesia. Oh iya, betul. Ya. Sama dua-duanya memiliki peran penting. Ya. Dan
di Indonesia ini potensinya sangat besar sekali. Betul ya, karena mayoritas kaum muslimin ya. Mungkin bisa dibaca data-data yang ada itu dari sekian ratus bahkan mungkin sekian ribu triliun yang potensi harus dikumpulkan, baru hanya sekian persennya saja oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Dan sebetulnya saya pribadi tidak ada pengalaman sama sekali ya kalau bicara terkait fundraising, penggalangan dana dari masyarakat Indonesia, sama sekali nggak ada. Karena sejak saya bersama Ustadz Abdullah Bahar Mus itu ya murni hanya menyalurkan, menerima ya, menerima tanpa difunding, langsung ada dananya gitu Ustadz ya. Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di Timur Tengah. Oh, berarti sampai ke Timur Tengah ya? Ya, betul. Masya Allah. Dan ya kebanyakan. Ya, contoh kan kayak di Indonesia nih, jalan tol aja namanya Arab, orang Arab juga ada Ustadz ya? Ya, itu kan kalau itu modelnya investasi ya. Oh, itu investasi. Tapi masjid banyak ya, masjid? Kalau masjid ya, masjid itu kan mereka berwakaf. Berwakaf untuk pembangunan masjid, baik yang mereka keluarkan untuk mereka pribadi atau untuk orang tua mereka atau yang mereka cintai siapapun. Oke. Berarti dulu ketika Ustadz membersamai almarhum Ustadz Bahar Mus dulu, ketika itu melihat bahwasanya potensi di Indonesia ini dengan mayoritas kaum muslimin punya peluang yang besar ya. Bahkan bisa dikatakan lebih besar dari Timur Tengah. Oh gitu. Ya, mereka bisa ekspansi ke luar negeri dalam hal amal khair ya. Orang katakanlah orang Kuwait bisa membantu orang Indonesia. Ya, di samping mereka cinta juga mungkin sama masyarakat Indonesia, terkesan dengan masyarakat Indonesia, ya mungkin saja di sana sudah terpenuhi kebutuhannya. Oh iya. Gitu. Tapi tadi banyak sumber yang mengatakan di Indonesia ini kalau semuanya terakomodir semuanya itu bisa melebihi mereka. Oke. Nah, secara jumlah penduduk aja berapa kali lipatnya? Betul. Lipat. Mungkin warga mereka itu hanya setara warga satu kabupaten Jawa kali ya, satu pulau kali ya. Tapi mereka karena tentunya yang saya lihat itu apa yang menjadikan mereka ini unggul dalam hal sosial, ya, bahkan sampai negara Kuwait itu rajanya, emirnya, di sana kan emir ya, emirnya itu yang sebelum yang sekarang Syekh Nawaf itu sampai mendapatkan gelar atau penghargaan dari PBB sebagai Qaidul Amal Insani. Jadi pemimpin kemanusiaan. Oh, jadi saking jiwa sosialnya tinggi ya Zat ya, diakui oleh PBB sebagai orang yang memimpin leadernya program-program kemanusiaan ya. Masya Allah. Gitu. Mereka itu semuanya itu terkoneksi oleh satu kementerian di sana. Dan semuanya patuh pada aturan. Oke, iya. Gitu. Masya Allah, itu ya tadi menyikapi bahwasanya di Indonesia ini memang peluangnya besar nih sahabat Midas sekalian ya. Lebih besar. Apa mungkin nanti kita lihat apa saja sih yang menjadikan faktor besar itu jadi kurang maksimal itu saja ya. Mungkin bisa jadi edukasi, pemahaman atau birokrasi atau proses yang dilakukan itu harus atau mungkin atau faktor pajak juga menjadi pengurang dari potensi itu, Zat. Saya kurang begitu tahu ya. Kalau hanya di beberapa tempat saya dengar itu pajak itu bisa dihapuskan, bukan dikurangi dengan pengeluaran zakat. Betul. Ya, saya di Indonesia ini mungkin sudah diterapkan. Sudah. Jadi ketika dia bayar zakat, itu secara otomatis akan mengurangi biaya zakat yang biaya pajak yang harus dia lunasi ya. Masya Allah. Nah, itu tadi gimana pandangan dari Kang Aceng ini ya. Saya kelibet-libet terus dari Kang ke Ustadz ini ya. Tapi ya ini Kang Aceng ini dari
perspektif beliau tentang peluang ya. Iya. Kalau tadi Ustadz ceritakan ke kita bahwasanya proses kerjasama yang Ustadz sudah pernah, Kang Aceh pernah jalani itu sampai bahkan ke luar negeri itu Ustadz ya. Ya. Boleh dong cerita apa sih trust yang hadir dalam proses kerjasama itu bisa sampai ke luar negeri itu. Tadi kan pertama sosok seorang almarhum ya. Ya betul. Kiai Haji Abdullah Said Baharmus ya. Ya. Yang beliau ini memang masya Allah. Boleh kenalkan dulu kali Ustadz ya. Mungkin dari itu faktor trust yang beliau dulu pernah bangun sampai kerjasamanya ini bukan hanya lintas negara, bukan lintas nasional, bahkan sampai ke internasional ya. Iya betul. Bagaimana Ustadz ceritanya Ustadz? Boleh sharing ke kita nih. Tentang Ustadz Abdullah Baharmus. Ustadz Abdullah Baharmus sampai membangun trust ya, kerjasama yang bahkan sampai ke luar negeri Ustadz. Ya tentunya beliau secara personal jejaring beliau ada di mana-mana. Beliau sebagai alumni Gontor, Masya Allah. Lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah. Di sana beliau banyak mendapatkan jejaring, ya baik jejaring nasional di Indonesia ataupun multinasional, ya, di internasional khususnya di Timur Tengah, di Syarqul Ausat. Beliau ya bisa dibilang hampir dengan semua negara Timur Tengah itu dekat. Oh. Kami ya hanya menemani di sisa-sisa umur beliau. Itu dari 2013 saya bisa melihat hampir dengan semua kedutaan Timur Tengah beliau dekat. Tapi beliau dulu kuliah di luar negeri juga? Di luar negeri, di Madinah. Oh, berarti awalnya beliau dulu kuliah di luar negeri, lalu membangun relasi ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke, Masya Allah. Beliau ya mulai dari setelah kuliah itu, dan beliau bertugas juga di Atas Agama Saudi Arabia. Dari sana mulai banyak, menurut cerita yang saya dapat dari beliau itu, banyak juga lembaga-lembaga yang pernah beliau pegang. Juga almarhum ini sangat pandai sekali ya memaintenance donatur itu. Jadi donatur-donatur lama itu banyak yang bahkan sampai akhir hayat donatur itu masih terkoneksi. Saya bisa katakan tadi sejauh saya melihat itu selama bersama beliau, hampir semua duta-duta besar yang ada di duta-duta besar Timur Tengah ya yang ada di Jakarta ini itu berkomunikasi baik dengan beliau. Dari mulai Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Sudan, Yaman apalagi, ya semuanya ya kayak kan dekat saja. Iya. Karena itu kan namanya dubes itu ada masa jabatannya ya. Iya. Ada yang 5 tahun. Tapi beliau bukan dubes. Bukan. Oh. Ya murni itu hanya jaringan kerja lah. Jaringan kerja. Atau kerabat ya, kerabat di sana dulu ya. Jaringan kerja. Oh, jaringan kerja. Jaringan kerja itu beliau ya selama beliau di atas agama mungkin ya, selama beliau memegang beberapa lembaga dengan lembaga beliau yang beliau dirikan dulu, ya alhamdulillah semuanya terkoneksi dengan baik. Iya. Artinya trust yang tadi bisa dibangun agar bisa menjalin kerjasama bukan hanya lintas nasional. Tadi yang pertama mungkin komunikasi yang baik ya Ustadz ya. Ya betul, dan yang saya lihat itu benar-benar cara maintenance donatur itu tidak pernah membedakan antara program atau proyek yang kecil ataupun besar. Misalnya kalau bahasa kasarnya tidak pernah membedakan mana yang nyumbang receh ataupun yang menyumbang miliaran. Menyumbang sedikit pun tetap laporan pertanggungjawabannya. Masya Allah. Penerimanya dipastikan tepat. Kemudian amanahnya tersampaikan. Itu sangat penting sekali. Itu yang saya banyak pelajari dari beliau. Tidak pernah membeda-bedakan. Masya Allah, ini jadi pelajaran juga nih. Karena kami juga di Yayasan Mitra Dai Indonesia ini sedikit banyak ikut membersamai umat kaum muslimin untuk sebagai penyambung tangan para
muzaki ya, atau orang yang diwajibkan untuk berzakat. Betul. Nah, itu jadi pelajaran juga nih buat kita nih. Bisa saja bagaimana sekarang Mitra Dai Indonesia ini dipercaya oleh masyarakat hanya pada program-program iftarot, beras, ya, kita puasa gitu. 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang mungkin dapat kepercayaan yang lebih, dipercaya memegang saham, dipercaya aset wakaf, itu kan tidak mustahil, tapi berawal dari yang kecil itu kita harus lakukan secara sama ya tadi ya, dimaksimalkan sehingga mereka tidak berpikir untuk mencari istilahnya pelaksana daripada program ini kepada pihak lain. Jadi sekali percaya misalkan ke Mitra Dai, insya Allah terus menerus. Masya Allah. Dan itu juga dulu pernah dilakukan oleh almarhum ya, dan Ustadz membersamai beliau dulu ya. Iya. Dan di luar itu, setelah secara personal misalkan donatur tersebut percaya kepada satu lembaga, dia akan menceritakan kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Itu yang saya sering lihat di kalangan donatur-donatur dari Timur Tengah, yang mereka berinfak, bersedekah atau berwakaf melalui almarhum Ustadz Abdul Barmus. Masya Allah. MLM berarti Ustadz ya? Ya, seperti itu ya. Mulut ke mulut. Iya. Ada istilah MLM, mulut ke mulut. Tapi mulut ke mulut dalam hal yang positif. Betul. Ketika sudah mendapatkan sebuah kepuasan ya dalam proses penyaluran program sosial yang diamanahkan ke beliau selesaikan dengan tuntas, dan laporannya semua terang benderang sehingga sang muzaki ini merasa puas, lalu sampai mengabarkan info-infokan ke yang lain gitu ya, Ustadz ya. Dan sekarang peluang atau wasilah-wasilah untuk istilahnya melaksanakan program dengan terstruktur, terukur. Kita di zaman yang serba digital ini sekarang untuk pelaporan itu sangat mudah sekali, jauh berkali-kali lipat mudahnya itu. Saya bikin program di daerah, selama di sana ada jaringan internet, bisa langsung foto, langsung terkirim ke donatur, dimanapun itu donaturnya. Mau itu ada di Saudi, mau ada di Kuwait, mau ada di Bahrain, sangat mudah sekali. Beda dengan dahulu, almarhum Ustadz Abdul Barmus itu dengan segala kesulitan atau fasilitas-fasilitas yang ada saat itu tetap ditempuh. Kami di akhir-akhir di tahun 2013 masih sempat itu istilahnya fotonya itu ada yang dikirim melalui klise, ada yang dikirim melalui flash disk atau CD, tapi tetap harus kita print. Kita kalau bahasa lama itu upprint ya. Kalau sekarang kan ada digital printing yang bisa print murah ya. Kalau dulu kan harus di upprint ya, atau Fuji film atau di print 3R, 4R, 5R gitu ya. Itu ditempel-tempel, ini nama judul programnya apa, ditulis tangan, masih ada. Ditulis tangan, ini pembangunan rumah. Ini rumah sebelum dibangun, direhab. Kemudian ini saat proses rehab, ini setelah direhab. Itu ada laporannya dan dikirim melalui apapun wasilahnya. Ada DHL, ada apapun, DHL ya, untuk pengiriman ke luar negeri. Masya Allah. Itu beliau tempuh. Itu jadi demi menjaga trust tadi. Jadi tidak ada istilahnya program terlaksana atau hanya by phone, oh ya program udah kita laksanakan, tapi tidak dibuktikan dengan foto, tidak dibuktikan dengan dokumentasi. Itu sangat, bagi kita semua sekarang yang masih baru berkecimpung di pengelolaan dana umat, itu harus diperhatikan. Betul. Namanya laporan, kemudian namanya dokumentasi, itu yang memang beliau itu sangat sekali menjaga itu. Masya Allah. Nah, ini dari sini kita jadi belajar bagaimana seorang sosok almarhum dulu berjuang ya. Demi menjaga trust ya bagi para donatur dulu ya, Ustaz ya. Masya Allah. Nah, ini tadi Ustaz sudah nyebutin tuh masjid, sekolah. Yang kita jadi pengen tahu nih, yang dulu pernah sampai direalisasikan itu
apa saja dan boleh kalau ada jumlahnya mungkin kasarnya aja Ustadz ya. Iya. Dan bagaimana sekaligus mengelola agar itu tepat sasaran Ustadz. Nah, gimana tuh? Ya. Yang dibangun oleh almarhum. Kita pengen tahu nih, Masya Allah. Itu yang perjalanan almarhum itu kan panjang sekali ya. Minimal waktu sama Ustadz lah. Saya hanya menemani di sisa-sisa kejayaan. Masya Allah, Masya Allah. Sisa-sisa kejayaan beliau. Beliau bekerja sama dengan beberapa pihak di Timur Tengah, di Kuwait. Baik itu lembaga pemerintahan, kemudian lembaga sosial swasta, atau personal. Ya, ada hukumatan atau sya'ban gitu kan bahasanya itu ada. Ada dari masyarakat atau dari pemerintahan. Itu banyak sekali. Beda cerita dengan era 2004 ke belakang. Itu kan beliau megang satu lembaga, kepercayaannya secara langsung dan proyeknya itu justru lebih reguler ya, lebih banyak, konstan, setiap bulan ada, setiap tahun ada. Kemudian di 2009 ke sini yaitu murni pribadi beliau. Jaringan-jaringan beliau yang beliau maksimalkan sampai terciptanya atau terrealisasinya beberapa proyek sosial. Ada sekolah, ada pesantren di Garut, di Banten, di Rangkas Bitung, di Ponorogo, di Mojokerto. Ya, kalau di hitung-hitung saya tidak hafal ya. Kalau masjid saja, mungkin masjid yang selama saya membantu beliau itu mungkin 100 ada ya. Masya Allah, 100 masjid. 100 ada. Masya Allah. Itu belum hitungannya kalau 2009 ke belakang ya, atau dihitung dari mulai beliau lulus dari Madinah. Masya Allah. Kemudian bertugas di atas agama, mulai di sana kan banyak sekali lembaga ya yang beliau pernah kelola, yang beliau besar realisasikan di Indonesia ini yang direalisasikan di Indonesia ini sangat banyak sekali dan sudah tidak ada datanya. Masya Allah. Tidak. Kalau beliau sebetulnya punya, cuman data itu perlu ekstrak menjadi visual sekarang karena mungkin dulu kan masih pencatatan manual. Betul. Itu ada. Kertas itu kan ada umurnya ya Zat ya. Kertas-kertas itu ada umurnya, misal berapa itu semua tahun. Masih terjaga. Masih terjaga. Sampai beliau wafat itu dokumen-dokumen itu masih ada semua. Masih dijaga. Masih ada semua. Bahkan sampai sekarang masih ada. Cuman untuk menjelajahinya ya harus yang tahu. Iya. Masya Allah. Tapi tadi dari semenjak Ustadz membersamai aja tuh masjid 100 sahabat. Ya, lebih. Masya Allah. Lebih bahkan ya. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ya. Panti-panti yatim. Masya Allah. Ada kelas. Yang paling banyak ya masjid. Dan itu semua amal jariah sahabat. Masya Allah ya. Betul. Dan itu semua amal jariah. Insya Allah. Walaupun beliau sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan terus mengalir ya Ustadz ya. Baik buat yang pendonornya, mengeksekusinya, maksudnya eksekusinya, merealisasikannya. Semua yang punya sumbangsih. Yang punya sumbangsih, betul. Terrealisasinya program tersebut, insya Allah mendapat pahala. Selama barang itu dipakai, dimanfaatkan, dan dijaga ya. Wakaf itu kan harus dijaga ya Ustadz ya. Betul. Pokoknya dijaga. Betul. Masya Allah. Tadi bagaimana Ustadz? Tadi apa? Cara mengatur, mengelola agar sasarannya itu tepat sasaran. Apakah harus bangun masjid atau bagaimana Ustadz? Kira-kira? Ya kembali kepada donatur tersebut. Oh, jadi kita simak dulu ya. Iya, donatur itu mampunya misalkan untuk mampu wakaf, pembangunan masjid, atau misalkan mau sedekah yang sifatnya ya konsumtif, bisa untuk it'amut ta'am, igotha, pembagian sembako. Itu tergantung biasanya donatur, dan rata-rata donatur itu satu donatur dia bisa ke beberapa program. Iya. Beliau punya program pembangunannya, wakafnya. Beliau punya yang sedekahnya, ya pembagian beras. Betul. Ya tergantung melihat daripada momentumnya ya. Kalau di program di lembaga-lembaga sosial yang Timur Tengah itu ada klasifikasi program. Namanya ada
Al-Masyari Al-Insya'iyah. Al-Masyari Al-Insya'iyah itu ya lebih identik ke wakaf. Karena lebih identik juga pada pembangunan. Masyari itu jalan kan? Masyari itu proyek. Oh, proyek. Iya. Oh ya. Ya, masyru itu kan proyek, kalau jamaknya masyari. Al-Masyari Al-Insya'iyah itu proyek-proyek pembangunan. Betul. Kemudian betul. ada Al-Masyari Al-Musimiyah, musiman gitu ya. Jadi ya seperti kurban, itu ada buka puasa, iftar. Ada juga, bahkan dulu saya pernah ada dokumen yang pernah kita buka, itu tempo dulu Ustadz Abdul Barmas itu sempat dalam program dakwah itu sampai ada dakwah di dalam lembaga pemasyarakatan. Di lapas? Iya, di lapas. Masya Allah. Itu. Program apa tuh Ustadz kalau boleh tahu? Dakwah. Bisa juga dimasuki dengan program sedekah, bisa. Ya, kasih makan ke penghuni lapas. Sampai sekarang mungkin masih bisa itu. Cuma belum ada yang menyentuh lagi ke sana. Baik. Artinya emang dalam proses pelaksanaan agar sesuai tepat sasaran, pastinya kita tanya dulu dari si Muzaki, si muhsininnya. Betul. Muhsininnya itu mau diarahkan kemana. Tapi kalau di lapangan kita selektifnya gimana tuh, Ustaz? Lebih banyak kepada, ya kembali lagi kepada kita mempercayai siapa gitu. Karena memang banyak orang yang melihat, kok misalkan bikin program di situ-situ terus gitu ya. Atau kenapa nggak coba misalkan ke Kalimantan? Atau kenapa nggak coba ke misalkan ke Sulawesi? Ya selama di sana ada yang bisa diajak kolaborasi, itu sebetulnya bisa saja. Artinya mencari rekan yang bisa amanah ya. Yang amanah itu. Pastinya kalau amanah itu, dan amanah itu bukan hanya tidak korupsi saja. Amanah itu artinya melaksanakan sesuai spesifikasi. Melaksanakan program istilahnya tepat sasaran, itu pun amanah. Jadi amanah bukan berarti arti sempit ya, bukan berarti kita mendapatkan amanah untuk menyalurkan buka puasa 1 juta dilaksanakannya hanya 500.000. Itu memang itu tidak amanah. Tapi yang lebih tepat sasarannya lagi, itu yang lebih tepat arti amanah itu ya tepat sasaran. Apakah yang makan itu berhak mendapatkan makanan itu gitu, Ustaz ya? Ya. Itu tadi bagaimana cara agar kita itu benar-benar memahami penerima manfaat tuh dengan jeli ya, Ustaz ya. Ya, betul. Dan juga kalau mau mengamanahkan ke orang tuh ya bukan amanah sekedar dilaksanakan, tapi benar-benar yang diterima itu, yang menerima juga harus sesuai dengan spesifikasi kita, Ustaz ya. Nah, ini Masya Allah itu tadi maklumatnya sangat bermanfaat sekali tuh buat kita sahabat. Nah ini Ustaz, kesan-kesan apa nih? Kesan-kesan unik apa yang dulu Ustadz pernah rasakan ketika dulu membersamai Ustadz Baharmus, atau ketika lagi eksekusi program dalam arti merealisasikan program gitu ya. Ada cerita-cerita unik apa nih Ustadz dulu? Banyak sekali. 1-2 lah nih buat sahabat Mida. Ya, unik dalam arti apa nih unik? Ya apalah yang menurut Ustadz paling unik atau ya semua pengalaman saya sama beliau itu sangat berkesan. Banyak yang kami serap, banyak yang kami pelajari, istifadah dari beliau itu sangat banyak sekali, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Ya, beliau punya peran sangat tinggi sekali bagi saya pribadi ya. Dan bahkan mungkin bagi ribuan orang. Betul ya, betul. Ribuan orang. Tadi masjid aja 100 lebih ya. Kontribusi beliau itu bukan hanya pada menyalurkan bantuan dari Timur Tengah, banyak mendirikan lembaga-lembaga, kemudian istilahnya membantu salah satunya mahasiswa Timur Tengah, dalam hal ini lebih spesifikasi mahasiswa Universitas Islam Madinah yang mereka mau berangkat ke Madinah,
dari beberapa angkatan ya sekarang udah menjadi tokoh-tokoh nasional, banyak sekali yang beliau bantu saat itu keberangkatannya. Itu salah satu yang sangat Berkesan. ya bagi saya sangat berkesan sekali. Yang pastinya yang tentunya juga ini adalah poin penting dari pengalaman saya hidup bersama beliau, ya bisa belajar dengan beliau. Betul. Ya, jadi murid beliau langsung. Jadi murid beliau. Mungkin walaupun saya tidak tinggi ya, istilahnya pendidikan formalnya, tidak S1 pun tidak, S2 juga apalagi, tapi hidup bersama beliau itu mungkin bisa dibandingkan dengan gelar apa ya. Beliau itu kalau di pelajaran di kampus tuh udah setara berapa SKS. Betul. Ya. Kita kalau kuliah ketemu dokter aja jarang-jarang. Ini Ustadz ketemu langsung setiap hari ya. Ya, langsung. Dan langsung dibimbing beliau, diarahkan beliau ya. Masya Allah. Kalau tadi antum mengatakan expert, Ustadz Abdullah nih expert. Oh, expertnya ini kembali ke beliau. Ya, beliau itu expert. Masya Allah. Kalau kesan-kesan selama merealisasikan program apa, Ustadz? Tadi kan selama bersama beliau mendapatkan ilmu yang Masya Allah ya. Ya. Tidak terhitung lagi lah ya. Mungkin ilmu yang bisa Ustadz rasakan sekarang itu ya. Tapi kalau selama merealisasikan program dari beliau, ada kesan-kesan apa dulu yang? Saya senantiasa melihat beliau itu ikhlas. Ikhlas. Ya Allah. Kemudian Allah yarham. Ya beliau ini jam berapapun tidak mengenal waktu. Untuk amal khair itu beliau bisa sepertinya 24 jam 7 hari dalam satu minggu untuk urusan amal sosial. Bahkan posisi beliau dalam menjalankan amanah itu lebih tinggi ya daripada mungkin diri sendiri atau keluarga. Masya Allah. Itu kesan yang saya dapat dari beliau. Bahkan ini ya mungkin banyak orang-orang yang hidup di sekitar beliau. Salah satunya saat beliau seharusnya waktu itu harus menjalani operasi. Operasi pasang ring. Kami tanya, kenapa Ustadz tidak segera melakukan operasi itu? Karena itu sebetulnya untuk kebaikan beliau. Lalu beliau menjawab, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan? Bagaimana dengan tugas-tugas yang ada? Bagaimana dengan umat yang senantiasa membutuhkan beliau? Karena beliau otomatis kalau istilahnya dioperasi itu kan perlu waktu ya. Iya. Waktu bed rest. Pemulihan belum, ya. Sebelum operasi, pas operasi, setelah operasi itu perlu waktu. Betul. Nah beliau itu khawatir tidak terpegang, khawatir banyak amanah-amanah yang tidak terselesaikan. Bahkan ini ada satu fakta, saya mengantar beliau saat itu sempat masuk ke ruang operasi. Itu bukan dalam rangka untuk pasang ring ya, tapi untuk di operasi melihat dimasukkan kateter itu ya. Itu kan datang itu sehari, sorenya untuk besok dioperasi itu hari ini ya. Kami bawa tas dari rumah. Saya kira itu dalamnya baju. Baju yang beliau siapkan untuk 2 hari itu ya, atau mungkin 3 hari setelah operasi. Ternyata di dalamnya dokumen. Itu mau operasi. Itu mau bawa dokumen. La haula wala quwata illa billah. Itu bawa dokumen. Saya di sini saya udah, itu mungkin salah satu ya kesan saya ya sama beliau, bagaimana perhatian beliau kepada amanah dan perhatian beliau kepada umat itu sangat besar sekali. Itu saat itu saya menceritakan fakta ya. Fakta saya saat menemani beliau untuk masuk ke persiapan operasi. Saat kita buka tasnya ternyata bukan baju. Bajunya cuma baju kaos, sarung, celana yang beliau pakai dari rumah, sarung ya untuk ganti ya selama di
ruang rawat inap, dan yang lainnya itu dokumen semua. Insya Allah. Dan selama saya lihat itu kan tempo hari itu udah kalau tidak salah masuk Ramadan. Beliau tidak saum karena memang perintah dari dokter ya. Iya. Dan tapi waktu sahur beliau ternyata bangun sedang membaca dokumen, atau sering beliau tuh sampai larut malam itu kan tidak familiar dengan gadget ya. Kalau beliau tidak familiar, kalau sekarang kan ada laptop, ada apa tugas-tugas itu di input tablet atau laptop. Beliau tuh masih familiar dengan catatan. Oh. Sampai makanya dari hampir semua kesan kawan-kawan beliau itu sangat teliti. Salah satunya ketelitian beliau itu selalu mencatat. Iya. Apa yang dibicarakan, misalkan ketemu orang itu dicatat. Ketemu siapa dicatat. Sehingga kalau sedang ngobrol begini, itu sering terlihat tangannya itu begini. Oh. Lagi berdiri tangannya tuh seperti mencatat, padahal tidak lagi mencatat. Saking seringnya beliau itu sering senang mencatat. Jadi kebawa kebiasaan ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini kita kalau cerita Ustaz Abi Barus mungkin ini bisa sejam 2 jam. Oke Ustaz. Tadi kan kita tema hari ini tuh tentang pengelolaan dana umat, lalu bagaimana merealisasikannya. Kita pun tadi berkaca bagaimana seorang Abi Bahar Mus, Allahu yarham, mengelola itu dengan penuh amanah, menjaga trust, bahkan membuka relasi tidak hanya di dalam Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri ya. Betul. Timur Tengah ya, sehingga tadi hasilnya bisa sampai membangun seratusan masjid jadi selama Ustaz Kang Aceng membersamai ya di tahun 2013. Betul. Ya. Artinya kan itu semua pahala-pahala yang saya yakin dan kita semua juga pasti yakin itu akan mengalir terus buat beliau dan juga semua orang yang ikut bersumbangsi termasuk Kang Aceng ini. Amin. Dan semoga itu jadi pemberat amalan kebaikan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir Ustaz. Motivasi atau ajakan kepada para muhsinin, orang-orang yang muhsinin dan juga orang-orang yang berkecimpung seperti kami nih di Mitra Dai yang ikut mengelola lalu merealisasikan. Baik, jadi buat para muhsininnya dan juga perealisasinya tuh kira-kira apa pesan-pesan Kang Aceng ini? Apa ya? Pertama buat muhsininnya dulu deh. Nah. Ya untuk semuanya mungkin ya. Iya. Kita sebelum kita menjadi amil atau menjadi kalau wakaf itu menjadi nazir, nah kita harus mulai dari diri kita. Kita harus jadi muhsinin dulu. Betul. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan ketika kita berinfak tepat sasaran, ketika kita berwakaf, wakafnya bermanfaat, kemudian berbuah, gitu. Itu saya kira semuanya harus dimulai dari diri kita. Tapi ini bukan berarti saya mengajarkan ya, tapi hanya bercerita saja ya. Itu untuk menjadi amil atau menjadi pelaksana pemegang amanat itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Betul. Perlu keseriusan, harus dilupakan dulu kepentingan pribadi itu. Betul. Bahkan kita atau saya pribadi ini bercita-cita dan mungkin semua pegiat sosial itu harus selesai dulu urusan pribadinya. Supaya apa? Supaya tidak hanya berharap itu hidup dari sana. Tapi kalau bisa ya menghidupi. Banyak sekarang yang sudah memulai para muhsinin itu ya mereka bergerak dan mengajak orang untuk bergerak. Mereka dulu mencontohkan diri sendiri bergerak, berdonasi, berinfak, bersedekah, berwakaf. Lalu baru dia mengajak ke orang lain. Masya Allah. Sangat menginspirasi ya kita semua buat para muhsinin ya. Harus ikhlas ya Ustaz ya, mengikhlaskan benar-benar dan
ya semuanya ini harus memulai dari diri kita ya Ustaz ya. Betul. Dan kita juga semua pasti akan merasakan betapa puasnya ketika apa yang kita donasikan tersalurkan dengan benar ya Ustaz ya. Dan semoga kita doakan juga para lembaga-lembaga yang expert, yang berkecimpung dalam pengelolaan dana umat ini bisa menjadi lembaga yang amanah. Betul. Bisa menyalurkan dengan tepat sasaran. Dan yang muhsininnya juga menjadi rohah, menjadi tenang dan juga menjadi lebih semangat lagi untuk mau berdonasi dan bisa menghadirkan manfaat untuk masyarakat lebih luas pastinya. Nah ini sore-sore bincang kita dengan Ustadz Kang Aceng ini, Ustadz Aceng lah ya. Dan tadi juga kita banyak cerita tentang sosok seorang Abi Baharmus ya. Allahu yarham. Dan saya yakin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Khususnya kami juga dulu di alma mater kami sedikit banyak di inspirasi, banyak terinspirasi dengan sosok beliau. Bagaimana beliau dulu meyakinkan kita semua bahwasanya kita itu ada Allah. Beliau selalu bilang, gak usah takut, ada Allah. Jadi kita gak usah khawatir apapun, ada Allah yang pasti akan memikirkan diri kita sebelum kita memikirkan diri kita. Itu mungkin sebagai penutup pertemuan kita hari ini dan ngobrol-ngobrol santai kita dengan Kang Aceng. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Sama. Dan semoga sharing ini bisa bermanfaat buat saya pribadi selaku pengelola dan juga buat sahabat-sahabat penonton Mida Channel semuanya. Dengan ini kami cukupkan dulu mungkin pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat dan juga mengalir juga buat Kang Aceng. Udah banyak pahala ngelola mengrealisasikan masjid. Itu doa saya juga. Doa saya satu ya. Apa itu Ustaz? Allahumma stamilna wala tastabdilna. Jadi semoga saya senantiasa mustamal. Masya Allah. Ya karena dalam mengelola amal sosial itu kita bukan berarti kita yang terbaik. Betul. Bukan berarti kita paling amanat. Tapi ya Allah lah yang menggerakkan muhsinin itu yang justru kitalah yang harus menjaga, melaksanakan dengan seamanah mungkin. Jadi amanah itu bukan berarti dari muhsinin, tapi dari Allah yang sudah menggerakkan hati muhsinin. Itu bisa saja donasi itu istilahnya berdonasi melalui lembaga lain tidak harus ke Mida. Betul. Tapi Allah yang menggerakkan ke Mida. Betul. Artinya itulah. Karena mustamal itu indah Allah itu penting sekali. Masya Allah. Dan semoga ya apa yang dilakukan, apa yang kita kerjakan Allah ridho. Amin, amin ya Rabb. Tujuan utamanya. Betul, ridho Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Aceng sekali lagi. Dan dengan ini kami cukupkan dulu pertemuan kita di sesi kali ini. Saya terus mengajak sahabat Mida sekalian untuk support kanal YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, kalau misalkan ini menjadi ilmu baru, jangan lupa di-share juga agar ilmu ini, manfaat ini bukan hanya ada di sahabat Mida tapi bisa lebih luas lagi dan jadi pahala buat kita semua yang ikut andil di sini. Kalau ada salah tidak sungkan-sungkan untuk mengkoreksi. Boleh komen nanti kalau ada yang kurang-kurang ya. Kurang boleh dikoreksi. Allah. Kami sangat menerima sekali dengan adanya koreksi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih lagi Kang Aceng dan juga sahabat Mida semua. Dari Sabang sampai Merauke kami ucapkan terima kasih atas supportnya ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Yami biar kami makin semangat untuk terus membuat konten-konten edukasi lainnya. Masya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Aicul Haq selaku Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Aceng undur diri dan terima kasih banyak. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.